Ini adalah Aceh, ini adalah Papua, dan ini adalah Kalimantan. Di saat seluruh negeri sedang sibuk bersiap merayakan kemerdekaan, sebuah alarm peringatan justru berbunyi serempak dari 3 sudut Nusantara. Di pesisir utara Papua, bendera bintang kejora tiba-tiba dikabarkan kembali berkibar. Bergerak jauh ke barat, tepat pada momen peringatan Hari Damai Aceh, bendera bulan bintang dinaikkan dan memicu ketegangan. Dan yang tidak kalah mengejutkan, di jantung peradaban Pulau Kalimantan, bendera bersimbol Borneo Raya mendadak membentang lebar. Setiap helai bendera yang berkibar di daerah pinggiran itu sebenarnya adalah sebuah sinyal bahaya dari sebuah sistem. Itu adalah jeritan minta tolong dari luka masa lalu yang belum sembuh, ketimpangan pembangunan yang nyata, dan ruang hidup masyarakat adat yang terus tergilas oleh rakusnya investasi. Narasi pahit bahwa pusat asik menggeruk sementara daerah terus menjerit nyatanya masih terus hidup dan bernapas di sekitar kita. 3 wilayah yang berbeda, 3 identitas yang berbeda, muncul di satu waktu yang nyaris bersamaan. Dalam video kali ini, bersama Naskratify, mari kita menyelami semuanya. Merayakan hari ulang tahun. Ada sebuah kenyataan yang sangat ironis dan menyedihkan di negara kita bahwa daerah-daerah yang paling banyak menyumbang kekayaan alam justru sering kali menjadi tempat di mana kemiskinan paling parah itu bersembunyi. Perasaan warga lokal bahwa kekayaan tanah air mereka terus-menerus disedot ke Pulau Jawa, sementara mereka dibiarkan hidup kekurangan, bukanlah sekadar omongan kosong atau keluhan cengeng. Itu adalah sebuah kenyataan pahit yang nyatanya dibuktikan langsung oleh data resmi milik negara. Mari kita ambil contoh Papua dan Kalimantan. Kedua pulau besar ini ibarat tulang punggung yang menopang ekonomi kita. Di sanalah letak tambang-tambang raksasa beroperasi, jutaan hektar kebun sawit membentang, dan hutan-hutan yang tidak terhitung nilainya ditebang. Logikanya, masyarakat yang tinggal di sana seharusnya hidup makmur dan sejahtera. Namun nyatanya, keuntungan raksasa dari pengurukan bumi ini nyaris tidak pernah benar-benar menetes ke piring makan masyarakat adat setempat. Apabila kita melihat berita, pemerintah secara rasional memang terlihat sukses menurunkan angka kemiskinan, tapi angka yang terlihat bagus secara nasional itu rupanya menutupi sebuah ketimpangan yang mengerikan di daerah. Memang benar, secara jumlah orang, penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa. Tapi jika kita bicara perbandingan atau seberapa parah kondisinya, kemiskinan yang paling ekstrim justru bersarang di wilayah timur Indonesia yang kaya raya itu. Keanehan ini sangat terlihat jelas jika kita menengok Provinsi Papua Tengah. Pada pertengahan 2024 lalu, di atas kertas, provinsi ini terlihat sangat luar biasa kayanya. Perputaran uang di sana sangat fantastik, yang memberi kesan seolah-olah warganya memiliki tabungan ratusan juta rupiah untuk setiap satu orangnya. Tapi angka-angka indah itu hanyalah sebuah ilusi. Kenyataannya 1 tahun kemudian, Papua Tengah justru menjadi provinsi dengan lonjakan jumlah orang miskin paling tinggi se-Indonesia. Yang paling menyesakkan dada, rekor wilayah dengan tingkat kemiskinan yang paling parah di Republik ini dipegang oleh Provinsi Papua Pegunungan. Di sana, hampir sepertiga dari total penduduknya harus bertahan hidup dalam kemiskinan yang sangat mendalam. Bayangkan, hidup di tanah yang begitu kaya, tapi sepertiga warganya kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan paling dasarnya. Cerita sedih yang tak jauh berbeda juga terjadi di ujung barat Indonesia, tepatnya di Aceh. Aceh adalah provinsi yang pernah menghasilkan begitu banyak uang dari gas alam, dan setiap tahunnya menerima kucuran dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Harapannya tentu saja dana melimpah itu bisa menghapus kemiskinan, namun sayangnya, meski sempat membaik belakangan, angka kemiskinan di tanah rencong itu kembali merangkak naik dan ratusan ribu warganya masih hidup kesusahan. Penyebabnya sebenarnya sangat mendasar, ekonomi warga biasa masih sangat bergantung pada hasil alam dan juga cuaca. Ketika terjadi bencana alam atau panen yang gagal, pertahanan ekonomi mereka langsung hancur. Di sisi yang lainnya, jarak antara si kaya dan si miskin di perkotaan Aceh juga semakin menganga lebar. Ketika warga lokal merasa tersingkir dari kemewahan janji-janji investasi dan di saat yang sama harus pusing memikirkan mahalnya harga beras atau ikan tongkol di pasar, perasaan yang sangat tidak adil ini dengan sangat mudah berubah menjadi rasa marah. Namun, urusan uang dan kemiskinan bukanlah satu-satunya alasan mengapa daerah-daerah ini bergejolak. Ada masalah lain yang jauh lebih mendalam dan menusuk ke dalam jiwa, yaitu luka masa lalu yang dibiarkan bernanah. Di Aceh dan Papua, ada sejarah panjang tentang kekerasan dan operasi militer yang meninggalkan trauma yang sangat dalam. Luka ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menjadi korban langsung, tapi juga diwariskan sebagai cerita sedih kepada anak cucu mereka.
Di Aceh, bayang-bayang kelam masa daerah operasi militer masih terekam jelas di ingatan warga. Salah satu saksi bisu dari kekelaman itu adalah sebuah tempat yang bernama Rumoh Gedong di Kabupaten Pidi. Tempat ini menyimpan memori kelam tentang penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa yang dialami warga sipil di masa konflik masa lalu. Beberapa waktu yang lalu, negara memang mencoba hadir untuk memperbaiki kesalahan sejarah ini. Pemerintah pusat datang memberikan bantuan sosial dan Presiden pun secara resmi menyampaikan permintaan maafnya. Niatnya tentu baik, yaitu untuk memulihkan hak-hak korban dengan cara kekeluargaan tanpa harus lewat pengadilan. Tapi, bagi para korban dan keluarganya yang masih hidup, sebuah keadilan tidaklah semurah itu. Keadilan tidak bisa dibeli sekadar dengan acara seremonial, pembagian sembako, atau permintaan maaf yang terasa berjarak. Para penyintas merasa mereka hanya dijadikan objek penerima bantuan, tanpa ada rasa empati yang benar-benar tulus. Bagi mereka, keadilan baru benar-benar terasa jika kebenaran diungkap secara benderang tentang siapa yang harus bertanggung jawab dan pengakuan atas kejahatan tersebut. Mengubur sejarah kelam dengan cara meratakan lokasi penyiksaan dan membangun taman bunga di atasnya tidak akan pernah bisa menghapus darah, air mata, dan ingatan masyarakat yang pernah menjadi korban di sana. Luka yang sama juga terus menganga di tanah Papua.